Assalamualaikum teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu kami berkesempatan mengunjungi instalasi digester Itenas di Lembang. Digester ini berbahan baku kotoran sapi, tetapi berbeda dengan digester kotoran sapi pada umumnya yang memakai sistem fixed dome. Sistem digester ini menyembunyikan ruang gas di bawah cairan, sehingga dari bagian luar terlihat suatu sistem yang kompak yang terdiri dari tangki influen dan tangki efluen dalam satu sistem digester. Uniknya, tangki influen dan efluen ini tidak tertutup rapat, tetapi bisa dibuka tutup, dan pengambilan efluen seakan-akan dilakukan langsung dari digester. Kalau ini kira-kira bukan isi digester kan, Mas? Ini efluen kan? Ya, harusnya memang secara kalau SBR tuh Bu, ya yang terdekantasi kan. Cuma karena dia kan dinamik, dia naik turun, jadi memang ada yang ke bawah. Ya yang floating ke bawah ke sini. Tapi ya kita sebut effluent kan sebetulnya. Cuman meskipun nggak untuk pengolahan itu gitu, untuk menargetkan polutannya berkurang gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut gambaran skema kondisi di dalam digester yang diberikan oleh Pak Khoirudin, salah satu pengajar di Itenas. Di dalam sistem digester ini terdapat sekat-sekat untuk menyediakan ruang gas, di mana gas yang terbentuk akan naik ke atas dan terjebak di dalam ruang gas tersebut. Sistem ini mirip dengan kalau kita meletakkan gelas ke dalam wadah berisi air dalam posisi terbalik, sehingga ruang gas ini hanya dapat terbentuk ketika tekanan gasnya cukup tinggi. Dari sistem ini memang dihasilkan biogas dengan tekanan yang tinggi, sehingga dapat dialirkan ke peralatan seperti kompor biogas tanpa menggunakan pompa. Dan meskipun tidak menggunakan pompa, nyala api yang dihasilkan dari kompor biogas relatif stabil. Ini kok capnya Itenas itu kenapa, Bu? Kan dari di Itenas programnya. Monitoring tekanan ruang gas di dalam digester dilakukan menggunakan manometer air. Kalau misalnya penuh, posisi ininya ke bawah ke sini. Oh, Ya. tingginya tekanan ruang gas di dalam digester ditunjukkan dengan perbedaan ketinggian air pada selang kiri dan kanan manometer. Saat kompor tidak dipakai, pembentukan biogas dari digester akan meningkatkan tekanan ruang gas, sehingga cairan pada selang kiri manometer akan turun, dan perbedaan ketinggian cairan pada selang kiri dan kanan manometer akan semakin jauh. Saat biogas dipakai, tekanan ruang gas akan berkurang, sehingga tinggi cairan pada selang kiri manometer akan naik. Bila tinggi cairan pada selang kanan dan kiri manometer sama, kompor tidak boleh dinyalakan. Pada kesempatan ini, kami juga berkesempatan mengukur komposisi biogas langsung dari digester. Berapa kadar pH4? 59%. Hasil analisis kadar CH4 menunjukkan kadar CH4 di atas 50% pada biogas yang dihasilkan. Kadar yang umum pada biogas dari kotoran sapi. Dengan kadar CH4 sebanyak ini, biogas sudah dapat digunakan sebagai bahan bakar pada kompor biogas tanpa melalui pemurnian. Dan yang menarik juga, sistem ini menghasilkan ruang gas yang kedap udara, yang ditunjukkan dengan hasil analisis kadar oksigen dari biogas yang dihasilkan mendekati 0. Bahkan, hasil analisis oksigen pada biogas menuju kompor menunjukkan kadar oksigen sama dengan 0, yang menunjukkan ruang gas benar-benar kedap udara. Dan ini adalah gambaran pengambilan efluen dari efluen pond yang terlihat seakan-akan mengambil efluen langsung dari digester. Efluen digester biogas kotoran sapi ini merupakan salah satu sumber mikroba terbaik untuk digunakan sebagai starter pada pembuatan biogas. Dan efluen dari sistem semacam ini dimungkinkan lebih aktif dari efluen dari digester tipe fixed dome yang diambil dari luar digester. Efluen ini dimungkinkan masih mengandung banyak substrat sebagai sumber makanan mikroba.
Resikonya akan terjadi pertumbuhan mikroba dan pembentukan biogas yang signifikan selama penyimpanan effluent ini. Oleh karena itu, faktor keamanan selama penyimpanan effluent perlu diperhatikan. Pengalaman kami pada pengambilan effluent kemarin, pengambilan effluent pertama kali kami dari digester tipe semacam ini, setelah penyimpanan selama 2 hari, terjadi pembentukan biogas yang sangat besar sehingga tekanan di dalam galon penyimpanan menjadi sangat tinggi. Ketika kami membuka tutup galon, terjadi semacam ledakan yang memuntahkan sebagian isi galon, bahkan mencapai atap tempat kami berada, dan tentu saja mengotori area-area lain seperti lantai, dinding, dan mengenai kami yang membuka galon. Hal ini tidak pernah terjadi selama ini berkali-kali mengambil effluent dari digester kotoran sapi tipe fixed dome, meskipun galon yang saya gunakan ditutup rapat. Bersyukur bahwa tidak terjadi insiden yang membahayakan, tetapi teman-teman perlu memperhatikan bila mengambil effluent dari digester tipe seperti ini untuk selalu mengendorkan tutup sehingga biogas yang terbentuk di dalam galon penyimpanan dapat keluar secara kontinu dari galon penyimpanan. Dan teman-teman, ini adalah pengukuran laju alir biogas menuju kompor. Dan dengan juga menganalisis kadar metana pada biogas yang dikonsumsi oleh kompor biogas, maka kita dapat menentukan banyaknya energi termal yang diperlukan untuk mengoperasikan kompor biogas. Demikian informasi dari saya hari ini kepada teman-teman semua, dan setelah ini akan ada video kompilasi tentang kegiatan kami pada sistem digester ini, termasuk obrolan-obrolan kami dengan pengguna dan juga dengan Pak Khairuddin, pengajar dari ITENAS. Terima kasih.